Selamat siang, Mbak. Siang. Ini kalau boleh tahu dengan Mbak siapa ya? Saya Rina. Oh, Mbak Rina. Iya. Apa? Mbak Rina ini udah bikin janji ya sama saya? Udah kemarin waktu hari Selasa kayaknya ya, Kak ya. Oh iya ya, saya ingat yang Selasa sore Iya, saya itu ya. Iya, mau ketemuan. Iya. Sebelumnya Mbak Rina tahu tempat konseling ini dari mana ya? Kebetulan dari teman saya sih, soalnya teman saya tuh waktu itu pernah kesini, terus saya tuh dikasih tahu juga sama teman saya kan juga tanya sebelumnya. Aku tuh pengen cerita tapi kayak malu gitu kalau sama orang deket gitu. Jadi dikasih taunya di tempatnya mbaknya. Oh gitu ya, berarti dari temen ya tahunya. Ya. Oke. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu ya Mbak. Iya. Nah, jadi nama saya Khalifa, Mbak Rina bisa manggil saya Kak atau Mbak, senyamannya Mbak Rina aja. Iya. Terus di sini Mbak Rina itu berarti baru pertama kali konseling atau bagaimana? Baru pertama kali sih, Kak. Baru pertama kali. Iya. Nah, Mbak Rina kan baru pertama kali nih. Skala 1 sampai 10 berapa deg-degannya Mbak Rina? Deg-degan banget sih kayaknya, lebih dari 10 deh. Lebih dari 10 Iya. ya. Oke, tadi kan juga Mbak Rina sempat bilang kalau cerita sama orang yang deket itu agak susah ya atau Iya. bagaimana? Iya, sebenarnya bukan agak susah sih, cuma kayak nggak enak gitu loh Kak, kalau karena kan sering cerita. Terus cerita lagi ke temanku kayak nggak enak gitu loh. Kayak sungkan gitu. Sungkan. Iya ya. Oh iya, saya paham. Sebelumnya karena Mbak Rina kan belum ngelakuin sesi konseling ya, belum pernah ya. Iya. Jadi di sini saya izin menjelaskan terlebih dahulu ya. Jadi di sini saya sebagai konselor, Mbak Rina di sini sebagai konseling saya pada hari ini. Nah, pada sesi konseling ini tuh kita sebagai konselor itu punya 3 asas. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan, yang kedua asas keterbukaan, dan yang ketiga asas kesukarelaan. Nah, yang asas kerahasiaan itu nanti Mbak Rina bisa cerita apapun kepada saya tanpa takut cerita yang Mbak Rina sampaikan itu nanti bakal tersebar. Untuk yang asas keterbukaan, nanti saya minta tolong sama Mbak Rina untuk selalu terbuka pada saya, cerita apapun yang ingin diceritakan. Tapi kalau emang Mbak Rina bimbang untuk menceritakan, tidak apa-apa. Terus juga asas kesukarelaan, Mbak Rina kesini tanpa paksaan kan? Nggak ada paksaan sih Mbak, dari hati aku. Oke, baik, bagus kalau begitu. Terus juga nanti sesi konseling kita itu sekitar 30 hingga 40 menitan ya Mbak. Apakah Mbak Rina sanggup? Insya Allah sanggup Kak. Oke. Nah, nanti misalkan dalam 30 sampai 40 menit itu kita, maksudnya Mbak Rina masih butuh sesi lanjutan, mungkin kita bisa jadwalkan untuk saling bertemu lagi. Iya Kak. Dari sini apakah Mbak Rina ada yang ingin ditanyakan? Kayaknya udah sedikit paham sih tentang konseling, udah cukup. Oke, sudah cukup ya Mbak. Untuk ini duduknya Mbak Rina sudah nyaman atau bagaimana? Duduknya udah nyaman sih Kak, gini aja nggak apa-apa kan? Iya udah nyaman dari ya Mbak. Ya. Oke. Oh ya, di sini sebelumnya di depannya Mbak Rina ada air minum. Nanti kalau misalnya Mbak Rina merasa haus bisa Mbak Rina minum, karena ini emang saya sediakan untuk Mbak Rina. Iya Mbak, makasih ya Mbak ya. Iya, sama-sama. Oke. Aku mau tanya nih kabarnya Mbak Rina hari ini. Iya, biasa aja sih Mbak, soalnya tadi kan itu pulang kuliah langsung kesini, jadinya kayak biasa aja, cuma itu agak capek lah dikit. Oh gitu. Jadi Mbak Rina ini habis pulang kuliah ya? Iya, langsung kesini tadi. Sebelumnya ini Mbak Rina asli mana? Asli Sidoarjo sih Mbak. Kuliahnya di Surabaya. Oh, berarti Mbak Rina ini ngekos atau PP?
PP aja sih, soalnya apa lumayan deket. Kalau ngekos kan sayang ongkosnya, sayang biaya kosnya, terus sayang apa-apanya gitu. Jadi eman gitu loh. Mending PP aja. Kan kalau PP kan cuma ngabisin bensin aja, di uang bensin aja sih Kak. Oh gitu ya. Emang kalau PP itu berapa menit perjalanan? Sekitar 40-an sih Kak. 40 menit ya, Iya. hampir 1 jam lah ya. Iya. Pernah nggak sih Mbak Rina capek PP gitu? Ya pernah sih, kalau misalnya dari pagi sampai malam gitu. Kan kalau kuliah sampai malam kan ngantuk ya Kak ya. Jadi Iya. di jalan tuh kayak saya tuh sambil merem dikit-dikit. Tapi alhamdulillahnya saya masih selamat. Aduh kayaknya emang sedikit berbahaya nih ya, Iya. semerem dikit-dikit. Iya. Tapi kalau Mbak Rina ngerasa ngantuk itu pernah nggak kayak mampir dulu ke kosnya temen buat tidur bentar baru pulang? Pernah sih, iya pernah sih Mbak. Tapi nggak sampai yang tidur, cuma kayak apa itu naruh badan aja, cuma nggak sampai tidur gitu. Oh kayak mengistirahatkan gitu Iya. ya, biar ngilangin capek dulu. Iya. Oke. Selain itu, selain kuliah, kesibukannya Mbak Rina apa? Ya kuliah aja sih Mbak. Kuliah aja, Iya. nggak ikut apa-apa gitu? Iya, kalau di kuliah sih ikut organisasi sih Mbak. Kebetulan. Jadi akhir-akhir ini agak sibuk rapat gitu. Oh berarti Mbak Rina ini anak organisasi ya? Iya. Istilahnya kura-kura, kuliah Iya. rapat, kuliah rapat. Iya, dulu sih maunya kupu-kupu ya, cuma nggak tahu kok ikut organisasi ini gimana. Kenapa kok tiba-tiba kepikiran buat ikut organisasi? Kan dari SMA tuh saya tuh suka organisasi ya Mbak ya. Iya. Terus waktu kuliah saya tuh pinginnya jadi itu kupu-kupu itu. Iya. Nah saya kok jadi kupu-kupu kok kayak bosen gitu. Akhirnya cobalah daftar itu organisasi itu. Akhirnya kan juga punya pengalaman dulu waktu SMA. Iya. Oke berarti karena mungkin bosan ya, terus Iya. akhirnya ada keinginan buat ikut organisasi lagi Iya. gitu. Nah, Mbak Rina kan juga sering rapat nih, pastinya kan capek ya. Iya. Itu pernah nggak sih kayak mengganggu aktivitasnya Mbak Rina sehari-hari gitu? Ganggu itu sih kayak ganggu waktu tidur, terus ganggu waktu saya tuh nggak sempet nyuci. Kan biasanya nyuci kan hari Sabtu sama Minggu ya. Iya. Terus kalau Sabtu sama Minggu itu biasanya tuh ada acara, terus ada rapat ya gitu. Terus baju saya tuh numpuk gitu loh, jadi kayak mengganggu banget. Saya kan juga capek. Iya. Kalau misalnya pulang rapat, pulang acara kan nggak sempet nyuci ya Kak ya, jadinya kayak ya udah gitu. Jadi emang sedikit mengganggu aktivitas Mbak Iya. Rina sehari-hari ya. Tapi kalau perkuliahan gitu keganggu juga nggak kayak tugas-tugasnya atau jam kuliahnya? Kayaknya enggak sih ya. Jadi Cuma aman saya aja. kan kalau ada tugas kan suka ngerjainnya mepet deadline ya Mbak ya, jadi kayaknya Iya. agak sedikit aman sih. Agak sedikit aman. Iya. Nah, tapi nggak pernah yang sampai kelupaan ada tugas gitu, nggak pernah ya. Nggak pernah sih. Terus kalau pertemanan kuliah nih gimana? Kemarin waktu kuliah sih aman-aman aja sih Mbak, soalnya teman-teman kelas saya tuh ya enak-enak aja, enjoy aja sih, nggak ada masalah apa-apa. Berarti saling akrab satu sama Iya. lain ya. Iya. Pernah nggak sih kayak main bareng sama teman kuliah gitu? Pernah sih, waktu itu temen kuliah kan anak rantau ya. Iya. Itu pernah main ke rumahku. Jadi Oh iya? ya cuma akunya yang belum ke sana. Gitu. Tapi seru-seru aja ya pertemanannya. Iya. Oke, terus untuk
pas di rumah kegiatannya Mbak Rina apa aja? Pas di rumah ya makan, tidur, kuliah, belajar, nyuci baju, itu sih main, itu sih. Bantu orang tua atau? Iya, terus bersih-bersih rumah gitu. Berarti ya udah itu kegiatan Mbak Rina sehari-hari gitu ya? Ya, Atau pernah pas di rumah nonton film atau nyanyi-nyanyi? saya tuh kalau nonton tuh suka bosen mbak, jadinya kayak nonton tuh nunggu Nunggu mood. Iya, Berarti Mbak Rina itu tipe orang yang bosenan kalau Iya. nonton ya. Tapi udah pernah nonton film apa aja nih? Aduh, saya lupa sih mbak. Kalau yang dulu-dulu tuh ada Melodiland, terus Dirnatan, terus yang cinta-cintaan gitu mbak. Mbak Suka Rina- banget kok gitu. Oh, Mbak Rina suka yang romance gitu Iya. ya? Iya ya, paham. Selain romance, suka komedi Iya, atau horor komedi. gitu? Aku kalau horor nggak berani sih mbak. Aku paling ya komedi itu loh, agak lain itu loh, kan lucu banget itu. Oh iya, agak Terus lain. Yowis Band itu saya suka banget film itu. Oh, Mbak Rina juga nonton Yowis Band? Iya, Yowis Band pertama sampai ke berapa itu, ada berapa ya mbak ya? Ada 3 kayaknya, 2. Ya, itulah pokoknya filmnya Bayu Skak itu saya suka banget. Kalau Sekawan Limo kan? Iya, itu nonton juga. Iya, nonton. Iya. Oke, terus Mbak Rina suka masak nggak atau bikin sesuatu gitu? Kalau masak itu suka, cuma nggak yang masak yang besar gitu loh, cuma buat cemilan aja. Oh, Mbak Rina tuh berarti suka bikin jajanan gitu ya? Iya. Kalau boleh tahu pernah bikin apa aja nih Mbak? Pernah bikin cireng isi, cimol gitu sih mbak. Kayak jajanan anak-anak zaman sekarang Iya. gitu ya, yang pedes-pedes gitu. Iya. Mbak Rina pernah bikin seblak nggak? Pernah sih, cuma ya seblak, nggak yang seblak kayak orang-orang jualan itu, seblak yang lagi viral di TikTok itu loh mbak. Apa, seblak Mamang Rafael. Oh, yang pakai kerupuk putih aja Ya, itu ya? itu enak banget itu. Mbak Rina ini emang suka seblak atau bagaimana? Iya, suka banget, cuma saya jarang sih makan seblak. Nggak dibolehin, kalau di rumah tuh nggak boleh makan pedes-pedes, jadinya saya tuh kalau nyeblak tuh paling dibawa pulang, tapi pulangnya tuh ke rumah teman saya. Oh, berarti kayak diem-diem Iya. gitu ya, biar nggak ketahuan orang. Iya, Tapi pernah nggak Kak pas makan seblak terus ketahuan gitu? pernah sih, cuma dibilangin kayak apa, makan pedes terus gitu. Kayak ya tetap dinasihatin Iya. gitu ya, dibilangin jangan banyak-banyak gitu. Ya, Oke, selain itu kegiatannya Mbak Rina apa lagi? udah sih kak, itu aja sih. Udah itu aja ya Iya. Mbak? Oke, tadi kan Mbak Rina udah ceritain nih, udah kasih tahu kesehariannya Mbak Rina apa aja. Nah, untuk saat ini skala 1 sampai 10 seberapa nyaman Mbak Rina untuk saat ini? 5 sih. Kenapa kok 5? Kayak satu akhir-akhir ini tuh kepikiran gitu loh mbak, waktu malam, waktu sebelum tidur kan, saya kan itu ya, ayah saya kan sudah meninggal ya mbak ya, jadi kayak saya tuh nyesel gitu, kayak dulu tuh nggak nurut sama ayah saya. Jadi kayak ayah saya tuh kan apa yang saya mau tuh mesti diturutin gitu, langsung dibeliin. Kayak saya tuh dulu pingin HP, Iya. nah itu langsung ada sorenya itu. Saya tuh pingin waktu pagi tuh langsung ada, terus saya tuh nggak minta apa-apa, itu langsung dibeliin kalung, terus gelang, terus itu kayak gitu kak. Jadi kayak saya tuh nyesel kalau nggak deket sama ayah saya gitu loh. Oke. Sebelumnya saya turut berduka cita ya atas kepulangannya ayahnya Mbak Rina. Nah, dari yang Mbak Rina sampaikan tadi, sepertinya ayahnya Mbak Rina itu memang sayang banget ya sama Mbak Rina, sampai Iya. Mbak Rina minta apapun tuh selalu diusahakan gitu. Iya. Nah, tadi kan Mbak Rina juga
bilang nyesel kalau nggak nurut ya, itu gimana maksudnya? Maksudnya tuh kayak saya kan waktu itu masih kecil ya Mbak ya, TKB. Nah, oh enggak, waktu saya sakit tuh saya masih kecil, masih TK kayaknya. Nah kan namanya juga anak kecil ya Mbak ya, kalau misalnya dipanggil ayah saya tuh nggak mau, selalu kayak ya nggak mau ke ayah saya gitu dipanggil. Kan dulu kan dipanggilnya Yina, saya tuh panggil Yina sini ya. Terus saya tuh nggak mau, malah saya nonton TV, jadi kayak menghiraukan gitulah. Kenapa nih kok nggak mau? Kan pasti ada suatu alasannya gitu. Nggak tahu ya Mbak ya, saya tuh kata ibu saya tuh dari kecil saya nggak mau sama ayah saya, nggak tahu kenapa. Atau mungkin ada awal mula nggak akrabnya gitu, pernah diceritain sama ibu? Nggak ada sih Mbak, cuma waktu itu kan saya masih kecil dan ayah saya tuh juga sakit-sakitan, jadi kan kayak nggak terlalu deket. Kalau di rumah kan banyak kan di rumah sakit ya Mbak ya, jadi kayak saya kan juga masih kecil kan, anak-anak kan nggak boleh ke rumah sakit ya Mbak. Jadinya ketemunya tuh waktu sembuh aja lah. Waktu sembuhnya tuh sebentar, lalu ke rumah sakit lagi gitu. Oke, jadi dari cerita Mbak Rina tadi mungkin saja Mbak Rina itu merasa kurang akrab gitu ya? Iya, kurang Jadi akrab. saat dipanggil oleh bapaknya Mbak Rina kayak nggak mau gitu ya? Iya. Tapi selain itu ada lagi nggak? Waktu ayah saya meninggal tuh, ini tuh saya tuh paling menyesal Mbak. Waktu ayah Kenapa saya itu, Mbak? meninggal tuh ya, saya tuh malah main ke rumah teman saya yang belakang itu. Jadinya ibu saya tuh nyariin saya, enggak sih, orang-orang di rumah tuh nyariin saya, soalnya ibu saya kan nangis ya di dalam. Waktu ayah saya dimandiin tuh saya tuh dicariin, terus disuruh ke buat diraupin itu loh, air Bekas mandi. diraupin itu. Saya tuh nggak mau, jadinya ya udah dipaksa aja. Saya tuh nggak tahu apa-apa di situ. Ya udah terus dipaksa. Udah saya tinggal main lagi. Jadi Mbak Rina tuh mungkin posisinya kayak nggak tahu ya keadaan sekarang itu kalau bapaknya Mbak Rina itu sudah meninggal. Iya, soalnya kan itu waktu saya TKB ya Mbak ya, jadinya kayak gitu. Dan saya tuh juga punya adik itu. Adik saya juga masih bayi, masih 11 bulan kayaknya. 10 bulan, 11 bulan gitu loh. Gitu. Oke, saya paham. Terus pas saat itu apakah tidak ada orang tua yang memberitahu kalau bapaknya Mbak Rina itu sudah meninggal? Saya tuh itu Mbak, taunya tuh waktu ibu saya tuh nangis, langsung nangis gitu loh. Ya, Terus aku kan nggak tahu apa-apa ya, bingung ya Mbak ya. Jadi kayak kenapa ini gitu. Terus saya keluar, habis itu main gitu. Tapi Mbak Rina sempet tanya nggak, ibu kenapa nangis gitu? Enggak sih, saya ingetnya tuh ibu saya tuh waktu itu di kamar belakang. Habis itu kayak ya nangis, terus orang-orang pada ke situ semua, terus ngangkat ibu saya. Habis itu saya cuma ngeliatin gini, terus saya bingung di situ. Lalu kok di luar banyak orang, kan saya kan gimana ya, namanya anak kecil kan nggak tahu apa-apa ya. Terus saya tinggal main aja ke rumah belakang. Oke, berarti emang posisinya Mbak Rina tuh emang bener-bener nggak tahu ya. Terus juga mungkin dari pihak keluarganya Mbak Rina nggak ada yang ngasih tahu juga gitu. Terus adik saya juga nggak tahu ya dulu adik saya kemana gitu. Saya tuh bener-bener nggak inget sih, ya inget dikit-dikit, cuma gitu Mbak. Oke, nggak apa-apa Mbak Rina, cerita yang Mbak Rina inget dulu aja. Nanti kalau memang masih ada yang inget, muncul ingatannya Mbak Rina, bisa disampaikan saya lagi. Nah, berarti untuk saat ini tuh Mbak Rina masih kayak kecewa gitu ya, nyesel gitu ya?
Iya, dan setiap misalnya ada orang meninggal, waktu itu waktu kapan ya, kemarin, contohnya kemarin itu ada ibunya teman saya meninggal. Kan saya kan belum kesana, belum jenguk waktu beliau sakit. Nah, lalu dikabarkan yang waktu pagi itu tiba-tiba temenku yang satunya itu bilang kalau ibunya ini meninggal. Terus saya tuh kayak apa ya, merasa bersalah gitu loh Mbak, kayak aku lo belum kesana, belum Nggak apa-apa, belum minta. nggak apa-apa Mbak Rina. Belum ketemu orangnya langsung, kok udah baru pulang gitu. Saya tuh apa kayak nyesel gitu loh Mbak, nggak ikut temen jenguk ibunya temanku, jadinya kayak ngerasa bersalah. Berarti setiap ada orang yang meninggal tuh Mbak Rina, perasaan menyesal itu selalu muncul ya. Selain itu apa ada lagi kayak pengalaman lainnya gitu? Waktu itu sih Mbak, Pak Ade saya itu juga sama seperti itu. Waktu saya kan terakhir ketemu almarhum Mbak Ade saya itu waktu hujan-hujan di depan rumah, kan rumah saya itu depan masjid. Terus itu orangnya tuh habis sholat asar, terus kan nggak ada yang jemput ya, jadi saya jemput, saya anterin ke rumahnya. Habis itu beliau sakit, terus nggak lama itu di sakitnya itu selang berapa hari gitu, habis itu ada kabaran meninggal. Jadi kan saya nggak sempat ke situ, jadi nggak sempat kayak minta maaf gini gitu Mbak. Jadi saya ada rasa bersalah gitu loh, kayak misalnya orang yang saya kenal tuh tiba-tiba dijemput gitu loh Mbak. Oke, saya paham apa yang dirasain Mbak Rina saat ini. Perasaan menyesal selalu menghantui terus ya berarti ya Mbak. Iya. Nah berarti untuk saat ini apa yang Mbak Rina inginkan? Saya tuh ingin minta maaf sih Mbak sama ayah saya, terus sama almarhum ibunya teman saya, terus Pak Ade saya gitu sih Mbak. Oke, berarti Mbak Rina untuk saat ini hanya ingin minta maaf atas yang dulu-dulu itu saja ya. Iya. Nah, Mbak Rina apakah sudah tenang? Sudah Udah bisa lanjut untuk cerita? Sudah Mbak. Baik. Jadi di sini saya ingin menjelaskan kita nanti bakalan pakai terapi gestalt Mbak. Nah, dalam terapi gestalt itu nanti kita akan menggunakan kursi kosong. Jadi nanti di hadapannya Mbak Rina bakalan ada kursi kosong. Nah, di kursi kosong itu nanti Mbak Rina bisa membayangkan entah itu ayahnya Mbak Rina, Pak D-nya Mbak Rina, atau ibunya temannya Mbak Rina. Nanti Mbak Rina bisa ngungkapin apa aja perasaan yang Mbak Rina ingin sampaikan ke kursi kosong tersebut. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tapi saya agak nggak paham gimana konsepnya kursi kosong ini Mbak. Oke, jadi mungkin nanti awalnya saya sebagai konselor itu bakalan ngarahin Mbak Rina. Nanti Mbak Rina bisa tutup mata dan membayangkan kalau di depan Mbak Rina yang ada di kursi itu orang yang ingin Mbak Rina sampaikan sesuatu. Nah, setelah udah mendapatkan bayangan tersebut, nanti Mbak Rina bisa menyampaikan apapun perasaan yang ingin Mbak Rina sampaikan. Nah, di sini itu tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Jadi pure dari perasaan yang ingin Mbak Rina sampaikan. Gitu. Iya paham. Nah, oke, sekarang Mbak Rina bisa melihat kursi kosong yang ada di hadapannya Mbak Rina. Iya. Oke, Mbak Rina bisa membayangkan, Mbak Rina ingin membayangkan ayahnya Mbak Rina, Pak D-nya Mbak Rina, atau ibu temannya Mbak Rina terlebih dahulu? Kayaknya ya saya dulu aja. Oke, berarti ayah dulu ya. Iya. Oke, di sini saya bakal bantu Mbak Rina atur nafas terlebih dahulu biar Mbak Rina sedikit
tenang dan bisa membayangkan. Mbak Rina bisa ikuti instruksi saya ya. 1, 2, 3. Tarik nafas, tahan, buang. Tarik nafas lagi, tahan, buang. Tarik nafas 1 kali lagi, tahan, buang. Sekarang Mbak Rina bayangin Mbak Rina ada di peristiwa di mana ayahnya Mbak Rina itu lagi manggil Mbak Rina, dan Mbak Rina malah dan Mbak Rina posisinya lagi di depan TV. Apa yang bakal Mbak Rina katakan saat ayahnya manggil Mbak Rina? Kenapa ya? Kenapa manggil aku? Ada apa? Aku lagi nonton TV. Di situ ayahnya Mbak Rina mengajak Mbak Rina untuk pergi jalan-jalan sore hari. Aku mau mandi dulu ya. Lu tungguin aku. Aku mau siap-siap pakai baju bagus. Setelah itu Mbak Rina sudah siap, sudah mandi, dan udah siap untuk berangkat jalan-jalan sore dengan sang ayah. Iya. Selanjutnya kita lanjut ke peristiwa di mana ayahnya Mbak Rina itu meninggal pada saat itu. Apa yang akan Mbak Rina lakukan? Saya mungkin itu melihat ayah saya, soalnya saya tuh terakhir lihat ayah saya tuh waktu di rumah, waktu ayah saya duduk di kursi roda, nah sambil ngadap ke jalan raya. Kan posisinya rumah saya tuh berdekatan dengan jalan raya, depannya jalan raya. Jadi saya tuh inget ayah saya duduk di kursi roda, tapi di dalam rumah, di ruang tamu, jadi hadap jalan raya gitu. Soalnya kaca rumah saya juga lumayan besar, jadinya kelihatan jalannya. Itu sih yang saya inget waktu terakhir kali ketemu ayah saya. Dan waktu itu saya juga nggak sempet lihat, sempet waktu itu saya lihat terus saya waktu ayah saya meninggal, saya tuh sempet lihat jenazah ayah saya bukan dikafani, dipakein tali kayak tali pocong gitu. Cuma bukan tali pocong sih, ya kayak kayak kain gitulah, di tali di atasnya kepalanya itu. Oke, sekarang apa yang ingin Mbak Rina sampaikan kepada sang ayah? Perasaan yang selama ini Mbak Rina pendem, Mbak Rina sembunyikan. Ayah, maafin aku ya, aku selama ini tuh gak nurut sama ayah. Terus aku tuh selalu ngehindar kalau sama ayah. Terus tapi ayah tuh baik banget kok, udah nurutin apa kemauanku. Makasih ya ayah, udah beliin aku apapun itu yang aku mau, dan juga yang gak aku pengen selalu dibeliin. Makasih ya, dan maaf ya. Bagaimana kamu membayangkan ayahmu akan merespon jika kamu mengatakan perasaanmu yang tadi? Mungkin ayah saya sangat senang ya, soalnya saya kan nggak deket sama ayah saya. Jadi mungkin ayah saya merasa senang dan meluk saya. Jadi kayak, oh iya nak, sama-sama gitu. Maafin ayah juga ya cuma bisa ngasih ini gitu. Oke, sekarang bayangin Mbak Rina ada di suatu peristiwa yang dimana Mbak Rina tuh merasa bersalah banget dengan sang ayah,
Dan apa yang akan Mbak Rina katakan saat itu? Itu sih Mbak, kayak saya tuh kenapa dulu nggak nurut sama ayah saya, padahal ayah saya tuh baik banget. Waktu saya sekolah tuh mesti dijemput sama ayah saya, diantar jemput gitu. Itu sih Mbak. Oke, sekarang bayangan ayah Mbak Rina sudah ada di depan. Apa yang Mbak Rina akan lakukan? Apa yang Mbak Rina inginkan? Dipeluk ayah atau dielus-elus? Mungkin saya pengen dipeluk sih Mbak, sambil dielus-elus kepala saya. Terus kan kebetulan sekarang hari Kamis ya Mbak ya. Tadinya rencananya mau ziarah ke makam ayah saya, cuma saya lagi berhalangan gitu. Sebenarnya dari kemarin-kemarin sih pengen ziarah ke makam ayah saya, soalnya kemarin-kemarin tuh saya tuh males gitu loh Mbak kalau disuruh ibu saya ke makam ayah saya. Jadi kayak rencananya hari ini, cuma saya lagi halangan jadinya nggak sempet, nggak bisa Mbak. Oke, sekarang taruh kedua tangan Mbak Rina di pundak Mbak Rina secara bersilang. Sekarang bayangkan seseorang memeluk tubuh Mbak Rina, dan seseorang itu adalah ayahnya Mbak Rina. Selama 3 detik Mbak Rina merasakan ayahnya Mbak Rina memeluk Mbak Rina dengan erat dan juga mengelus kepala Mbak Rina. Apakah sudah terbayangkan? Masih membayangkan Mbak. Sudah Mbak. Oke, sudah cukup ya Mbak. Sudah. Ada sesuatu lagi yang ingin disampaikan kepada ayahnya Mbak Rina? Kayaknya doain ibu aja sih, doain kuat. Oke, coba Mbak Rina sampaikan ke ayahnya. Doain aku sama adik, sama ibu, sama mas kuat ya. Itu aja. Sudah ya Mbak. Oke, sekarang Mbak Rina. Sekarang untuk sang ayah sudah cukup? Sudah Mbak. Oke, sekarang Mbak Rina atur pernafasan lagi, ikuti instruksi saya lagi. Tarik nafas, tahan, buang. Baik, sekarang kita lihat perasaan yang lebih mendominasi saat kita melakukan teknik kursi kosong tadi ya Mbak Rina. Yang Mbak Rina rasakan itu apakah yang lebih terasa itu rasa takut, rasa rindu, atau rasa kehilangan? Kalau yang pertama sih kangen sih Mbak. Terus yang kedua yang kedua itu kehilangan. Oke, berarti yang lebih mendominasi rasa rindu Mbak Rina terhadap sang ayah ya Mbak? Iya. Oke, setelah kita melakukan kursi kosong tadi, apa perasaan yang Mbak Rina rasakan? Alhamdulillahnya saya sudah lega sih Mbak, udah nyampein yang ganjel di pikiran saya akhir-akhir ini. Oke, berarti emang Mbak Rina sudah cukup terbantu ya Mbak? Ya. Atau ada lagi yang ingin Mbak Rina sampaikan? Mungkin itu aja sih Mbak, udah kayaknya. Oke, berarti sudah cukup ya? Iya. Kita sudah bisa menyelesaikan sesi konseling kita pada hari ini. Iya. Saya terima kasih sama Mbak Rina karena Mbak Rina sudah berusaha terbuka dengan saya. Mbak Rina sudah mau berkomitmen selama 30 menit ini dengan saya. Iya Mbak, saya juga mau ngucapin terima kasih juga Mbaknya udah dengerin cerita saya, dan maaf ya Mbak, tadi saya juga sempet nangis kebawa perasaan Mbak.
Nggak apa-apa Mbak Rina, saya juga paham apa yang Mbak Rina rasakan. Rasa kehilangan memang bikin kita sedikit sakit ya di hati. Dan nangis itu adalah bentuk mengungkapkan rasa kangen, rasa kecewa, rasa rindu, rasa menyesal yang Mbak Rina pendam selama ini. Iya. Oke, kita akhiri sesi konseling kita hari ini. Mbak Rina bisa pulang dengan hati-hati dan melakukan aktivitas Mbak Rina selanjutnya. Terima kasih ya Mbak Rina. Makasih ya Mbak ya. Iya. Pamit pulang dulu ya. Iya, hati-hati di jalan Iya. Mbak.